5 sifat Alkitab mustahil ditiru oleh kitab lain. Saya Pendeta Tan Huinai dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. 5 sifat Alkitab yang mustahil bisa ditiru oleh kitab lain. Ya, yang pertama adalah ditulis oleh nabi dan rasul. Waduh, nyerah Pak. Nyerah, udah mundur ya loh. Yang aku punya kitab suci mundur semua. Ya. Lukas 24 ayat 44, Yesus berkata, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa. Berarti Taurat itu ditulis oleh nabi Musa. Mazmur ditulis oleh nabi Daud. Apalagi Mazmur Daud dan Sulaiman. Lalu dan kitab nabi-nabi itu menunjukkan bahwa Alkitab itu harus ditulis oleh nabi. Kemudian di dalam Matius 17 ayat 9 Yesus berkata, jangan kamu beritakan penglihatan ini kepada seorang pun, siapapun sebelum Anak Manusia bangkit naik ke surga. Artinya apa? Perintah jangan diberitakan itu kan ditulis gitu loh. Jangan ditulis. Maka penulis Alkitab Perjanjian Baru adalah para rasul. Langsung gugur kami Pak. Ya, tidak mungkin bisa ya. Itu yang pertama, ditulis oleh nabi dan rasul. Yang kedua, tidak bisa dihafal. Kalau kitab suci itu nggak mungkin bisa dihafal. Kalau karya sastra Pak bisa. Aku ini binatang jalang, ya, 4 halaman Anda bisa menghafal. Tapi kitab suci, ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 saja nggak bisa kok Anda hafal. Mau bahasa Inggrisnya, mau bahasa Indonesia nggak bisa hafal. Kenapa? Memakai pola bahasa Allah. Matius 22 ayat 29 Yesus berkata, kamu sesat kalau kamu tidak mengerti kitab suci. Jadi tidak sesat itu bukan kok karena kamu tidak bisa menghafal kitab suci. Kitab suci nggak bisa dihafal kok. Kamu sesat karena kamu bukan Tritunggal. Justru Tritunggal yang maha sesat ya. Itu udah dua ya. Ketiga adalah ayat menguatkan ayat. Ayat menguatkan ayat itu sering disebut ada tertulis. Nah, seperti itu. Kalau di luar Kristen atau tepatnya yang aku Kristen, tafsir menguatkan tafsir. Itu ya. Itu nggak bisa ya. Terus selanjutnya tidak bertolak belakang. Ya, tidak bertentangan. Ada Pak bertentangan Pak. Matius 24 ayat 36 Yesus nggak tahu hari kiamat itu kan karena kamu nggak paham tadi. Ya, yang menentukan kiamat adalah Yesus. Di dalam Wahyu 20 ayat 11, dari hadapan Yesus lenyaplah langit dan bumi. Berarti Yesus itu tahu Pak, hari kiamat tahu. Dulu kok nggak tahu Pak, kan masih jadi manusia. Sesimpel itu Pak, sesimpel itu. Ya, seperti itu ya Bapak Saudara. Terus tidak berlalu, tidak binasa. Makanya Alkitab asli itu diangkat ke surga, dimasukkan dalam tabut perjanjian. Wahyu 11 ayat 19. Lalu yang beredar di seluruh jagat raya adalah Alkitab terjemahan. Seperti itu. Nggak mungkin ditiru Pak, nggak mungkin ditiru. Ya. Alkitab kitab suci, satu-satunya di bumi, diilhamkan dari Yesus, dilihat dikuasai Roh. Kejadian sampai Wahyu, ayat menguatkan ayat, menyatakan kesalahan, menunjukkan kebenaran. Suci, tidak ada yang tandingi, hikmatnya tak terselami, karena Yesus Allah.
Meskipun langit akan lenyap, firman-Mu tinggal tetap, abadi selamanya. Jadi tadi ya Bapak Saudara, ada 5 sifat Alkitab, kitab suci yang tidak mungkin ditiru oleh kitab manapun. Itu sebabnya Alkitab menjadi satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Ya, dari sejak munculnya kitab suci ditulis pakai jari Yesus itu, Keluaran 31 ayat 18 tuh, ya. Very clear. That it, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin. Nggak bisa dihafal Pak ya, nggak bisa. Kitab suci kok dihafal. That it.